warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina. Kami ingin mempresentasikan menganalisis perabotan kantor. Definisi 1. Perbekalan kantor adalah benda-benda yang habis pemakaiannya sehari-hari di kantor. 2. Peralatan kantor adalah segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha, misalnya alat-alat mesin dan ATK. Yang ketiga, perabot kantor. Perabot kantor adalah benda kantor yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti baja atau besi yang digunakan untuk pekerjaan tata usaha. Macam-macam perabot kantor. Meja kantor. Syarat-syarat meja kantor yang baik yaitu dari permukaan meja hingga lantai tidak seluruhnya tertutup agar peredaran udara dapat berjalan secara lancar dan para pegawai yang memakainya tidak terasa panas. Contoh dari beberapa meja, ada meja staf, meja resepsionis, dan meja rapat. Macam-macamnya, ada lemari rak, lemari warkas, dan lemari brankas. Macam-macam perabot kantor lainnya yaitu filing kabinet dan laci-laci kartu. Perabot kantor dan fungsinya. Meja kantor. Meja kantor biasanya terbagi menjadi beberapa, yaitu meja staf. Meja staf digunakan oleh staf meja, ada yang khusus untuk sendiri, ada juga yang terangkai beberapa meja. Meja resepsionis. Meja resepsionis digunakan untuk menerima tamu yang datang. Meja rapat. Meja rapat adalah meja yang digunakan untuk keperluan rapat. Dan meja direksi. Meja direksi digunakan oleh orang tertentu, biasanya ukurannya lebih besar dari meja staf. Kursi kantor. Kursi kantor terbagi dalam beberapa bagian, yaitu kursi pimpinan. Kursi pimpinan lebih besar dan lebih empuk. Mungkin tujuannya supaya pimpinan merasa nyaman duduk karena harus duduk lama untuk mengecek semua laporan yang masuk. Kursi staf. Kursi staf adalah kursi yang biasa digunakan oleh staf. Kursi meeting, umumnya kursi digunakan untuk keperluan meeting, atau juga bisa menggunakan kursi staf. Standarisasi peralatan alat-alat tulis kantor. Yang 1, memperoleh harga lebih murah dengan membeli dalam jumlah banyak. Yang kedua, mengurangi biaya pemeliharaan karena menggunakan beberapa merek yang sama. Yang ketiga, mengembangkan departemen layanan milik perusahaan sendiri yang lebih mudah dan ekonomis. Yang keempat, menggunakan sekelompok pegawai yang dapat mengoperasikan semua mesin secara ekonomis. Yang kelima, melatih operator lebih mudah dan sederhana. Yang keenam, membeli dan menggunakan kertas kantor yang sesuai dengan merek mesin. Yang ketujuh, menyederhanakan ketinggalan zaman dan nilai jual peralatan yang penting untuk pajak pendapatan dan sifat nilai. Faktor yang harus diperhatikan dalam membeli perabot kantor. Yang pertama, harus dapat menghemat ruang lantai. Yang kedua, tinggi meja terhadap kursinya haruslah sepadan. Yang ketiga, tidak begitu berat sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan. Yang keempat, harus terdapat ruangan yang cukup di bawah meja untuk bisa dibersihkan. Hal ini terkait dengan masalah kesehatan. Yang kelima, keawetan perabot dari logam yang biasanya lebih tinggi dari perabot dari kayu. Dan yang terakhir, resiko kebakaran yang terjadi pada perabot kayu relatif lebih besar daripada perabot yang terbuat dari logam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.